What's up people? Welcome to my video. And before that, let me introduce myself. My name is Farah Badadi Putra Sibuan from 11 Dan hari ini guys, kita akan melakukan percobaan-percobaan yang menarik tentang fisika nih. Jadi, kalau kalian pernah lihat ini, atau ini, atau ini. Nah, itu semua ada di bab fluida. Di dalam materi fisika kali ini, kita akan membahas dan juga merancang sebuah praktek, sebuah praktikum untuk mengetahui hal apa sih yang menarik, hal apa sih yang beneran terjadi di dunia nyata menurut teori fisika. So, tanpa berlama-lama, are you curious? Yes, so do I. Oke guys, kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu adalah percobaan hukum Archimedes. Dan ini bahan-bahannya. Dan ini bahannya. Apa sih? Kok masa ada telur sama garam barengan sih? Membuat apaan gunanya bla bla bla. Wait, sabar dulu guys. Jadi, di dalam percobaan hukum Archimedes ini, kita akan membutuhkan 3 buah gelas bening atau yang bisa kalian lihat. Lalu kita butuh 3 buah telur. Lalu kita butuh yang namanya sendok makan. Lalu kita butuh yang namanya garam. Lalu kita butuh yang namanya air, sumber kehidupan. Oke, kita masuk ke percobaan hukum Archimedes. Oke guys, first of all kita sepakatin dulu nih ya. Ini gelas pertama, ini gelas kedua, dan ini gelas ketiga. Pertama-tama, kita masukin airnya dulu nih. Di gelas pertama itu full. Nah, gelas 1, gelas 2 itu usahain full ya. Lalu di gelas ketiga, kita kasih setengahnya aja. Oke. Ya. Nah, lihat kan? Udah keisi. Gelas pertama udah penuh, gelas kedua udah penuh, gelas ketiga setengah penuh. Lalu, kita masukin telur pertama nih. Bukan dipecahin, tapi dimasukin aja langsung. Cara begini. Ya, ini gelas pertama. Telurnya di bawah atau tenggelam ya. Oke, selanjutnya adalah gelas kedua. Kita akan melakukan percobaan. Dari tadi nih, kalian yang nanya, pasti kalian pada nanya, ini garam gunanya buat apaan? Buat penambah asin apa gitu kan ya? Buat dimakan enggak? Buat diminum enggak? Nah, jadi di garam ini, ya dia punya bahan yang paling penting buat percobaan kali ini. Di sini, gelas kedua akan kita masukin garam. Kita masukin 3 sendok makan garam ya. Oke. So, kalau misalnya udah dimasukin garam, kita aduk sampai rata nih. Nah, itu kita apain? Iya, kita minum. Enggak ya. Jadi abis itu kita masukin telur yang kedua di gelas kedua yang udah dikasih sama garam, 3 sendok makan garam. Kita cemplungin. Kalian nggak ya? Waduh. Tadi ada kesalahan. Jadi gini. Tadi garamnya kurang ya. Nah, tuh. Nih, sekali lagi nih. Kan di sini. Naik kan? Nah. Bebas sih kalian tambahin aja sampai naik. Nah, kayak gitu. Itu kayak gitu. Bentar. Ini harus cepat ya. No. Oke, lanjut. Iya. Jadi ini gelas pertama, ini gelas kedua, dan ini gelas ketiga. Oke. Ini udah diaduk lagi sampai rata. Lalu kita tambahin aja telurnya. Plup. Nah, habis itu kan dia mengambang nih, ya kan? Kita tambahin air lagi sampai dia penuh. Nah, lihat kan? Itu. Siapa itu tadi yang bilang? Ya, gunanya buat ini. Jadi, kalau misal kalian lihat nih ya, ada 3 gelas. Gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga. Kita bisa melihat kalau misalnya telurnya ini juga beda-beda tempatnya. Ya kan? Lihat gelas pertama, telurnya di mana? Di bawah. Gelas kedua, telurnya di mana? Di atas atau mengambang. Gelas atau mengapung ya. Atau ya, pokoknya itulah namanya ya. Terus gelas ketiga.
Telurnya di mana? Telurnya di tengah atau mengambang. Jadi, kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jadi dari percobaan tadi kita bisa melihat nih bahwa dengan menambahkan garam itu berarti akan meningkatkan massa jenis dari air. Perlu kita ingat bahwa benda itu dapat mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, makanya nih, kan ini kita di gelas pertama kita nggak pakai garam sama sekali kan, otomatis massa jenis dari air itu akan lebih kecil daripada massa jenis si bendanya, makanya dia tenggelam. Sedangkan kalau ini kita menambahkan massa jenis lagi nih, kita menambahkan bobot kepada airnya sehingga telurnya itu bakalan naik ke atas. Lalu yang ini dia sama rata ya guys ya. Jadi air dengan si massa jenisnya ini sama besarnya. Jadi kita bisa simpulkan lagi bahwa massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis air, massa jenis cairan, maka akan menghasilkan benda mengapung. Sedangkan jika massa jenis benda itu sama besar dengan massa jenis cairan, maka akan menyebabkan benda itu mengambang seperti gelas kedua ini. Lalu yang terakhir adalah jika massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis cairan, maka akan terjadi tenggelam seperti ini. Seperti itu guys. Oke, kita masuk ke percobaan kedua, yaitu adalah percobaan hukum Pascal. Sebelum itu, kalian tahu kan mesin hidrolik? Nah, yang kayak gini, yang dia ngangkat set terus lagi. Nah, kayak gitu. Jadi, kita bisa melihat gaya seperti itu dengan cara percobaan hukum Pascal yang sederhana ini, guys. Jadi, kita masuk ke alat bahan. Alat dan bahannya cukup simpel sebenarnya. Hanya ini 2 suntikan, yang salah satu suntikannya harus lebih besar ya atau lebih kecil. Jadi di sini saya pakai yang suntikan 5 cm atau 5 cc. Lalu di sini ada suntikan yang 3 cm atau 3 cc tuh. Dihubungkan dengan selang sini sepanjang 3 cm ya. 3 cm lalu diberikan air kepada salah satu suntikan yang lebih besar ya. Percobaannya gimana sih? Kalian pasti mikir, suntikan? Emang bisa ya? Oh, bisa dong. Pastinya bisa. Kenapa? Karena percobaannya cukup gampang. Cuma 3 langkah doang. Langkah pertama, kalian ambil air, kalian masukin ke dalam suntikannya. Udah, habis itu langkah kedua. Langkah keduanya hanya hubungkan selang kepada kedua suntikannya. Lalu langkah ketiga atau yang terakhir adalah kita hanya menekan. Kita nekan doang nih. Kita nekan dari salah satu suntikan yang paling besar ya. Nah, ini. Itu dia. Jadi dari hasil percobaan ini kita dapat lihat nih, tuh. Set. Nah, itu kita bisa lihat nih kalau misalnya gaya dorong yang diberikan pada saat suntikan yang kecil nih, yang 3 cc itu lebih kecil dibandingkan dengan gaya yang diberikan pada suntikan yang lebih besar atau 5 cc. Lihat nih. Nah, kenapa sih tadi di awal kita ngebahas tentang pompa hidrolik yang katanya bisa ngangkat mobil itu cuma karena gaya kecil doang? Nah, di sini pembuktiannya. Jadi ibaratnya ini mobil ya. Ini mobil, kita taruh nih. Nih, gak nyentuh ya. Kita taruh di sini. Set. Oke. Ya kan? Ceritanya dia udah masuk nih, dia masuk ke tempat cucian mobil gitu. Lalu kita kasih suntikan dikit aja nih, kan kecil nih suntikannya, cuma 3 cc doang. Kita suntik, apa yang terjadi? Iya, dia bisa ngangkat mobil. Tuh. Kalau buat nuruninnya gimana? Berarti kita tarik aja kembali suntikannya. Nah, jadi disitulah hasil dari hukum Pascal ini. Oke, kita masuk kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah dengan menekan salah satu suntikan ini sama aja dengan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup. Ini ruang tertutup ya, jadi nggak ada terbukanya sama sekali, nggak ada yang bisa keluar gitu loh. Akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi walaupun kalian pakai suntikan kecil nih,
tapi gayanya bakal besar di sini. Walaupun beda beda volumenya, beda cc-nya, cuma sama aja gayanya. Nah, kita bisa ngetahui juga nih kalau misalnya tadi gaya yang lebih kecil itu bisa mengangkat berat yang lebih besar daripada gaya ini. Jadi kayak tadi tuh mobil yang gede banget nih cuma bisa didorong, make gaya yang lebih kecil. Itulah kerennya fisika. Nah, dari hal ini kita juga dapat rumus nih kalau misalnya P1 sama dengan P2 dan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Oke, percobaan yang terakhir ini adalah percobaan tekanan hidrostatis. Dengan alat dan bahan adalah ini dia alat dan bahannya. Jadi kita perlu yang namanya botol plastik. Ini bebas ya, kalian mau yang volume berapa mililiter. Lalu kita perlu yang namanya selotip atau lakban. Kita perlu yang namanya obeng atau apapun yang bisa buat melubangi si botol plastik. Lalu yang terakhir kita hanya butuh yang namanya wadah penampung air. Oke, kita masuk ke bagian langkah percobaan. Ini coba kita pasang selotipnya di botol plastik. Pertama-tama ambil aja sekitar panjang segini lah. Kita gunting. Lalu lubang botol plastik yang tadi kita lubangin, kita taruhin nih. Nah, remember to stick it gently. Oke, botol udah siap. Nah, jadi kita masukin air ke dalam botol plastiknya. Ini emang agak bocor dikit. Juga nggak apa-apa. Kita harus langsung lepas selotipnya sebelum air habis. Tuh, 2, 3. Nah, itu dia. Oke, kita kembali lagi ke meja praktek. Jadi, dari percobaan tekanan hidrostatis tadi, yang ini, tuh. Nah, kita bisa lihat nih kalau misalnya semburan pada lubang yang paling bawah itu lebih jauh gitu loh. Dia jaraknya lebih jauh daripada semburan yang tengah sama yang paling atas. Kenapa? Karena tekanan di paling bawah itu dia lebih banyak daripada yang tekanan di atas. Dan dengan itu juga tekanan hidrostasis ini dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi semakin dalam tekanannya maka semakin besar. Atau kita bisa rumuskan sebagai pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Seperti itu. Guys, jadi dari 3 proyek tadi nih, apa sih yang paling kalian suka? Yang paling seru gitu loh ya. Kalau gue sendiri lebih suka yang ini, hukum Pascal. Kenapa? Dia tuh keren loh. Kalau kalian pikir-pikir juga, iya ya. Cuma kasih gaya sedikit, tapi bisa ngangkat mobil. Kayak, wow, that's magic. That's why I love science, I love physics, and it's ya semua itu kayak berhubungan satu sama lain. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya walaupun cuma air ya, cuma sebatas telur di dalam air, tapi ini ada teorinya. Ini ada yang namanya rumus matematika yang mendalam, gitu loh. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya ini kita bukan cuma teori, tapi kita juga praktek. Kita juga bisa melihat apa yang terjadi sih kalau misalnya ini diimplementasikan ke dunia nyata kayak tadi. Banyak contoh-contohnya. Misalnya kalau misalnya yang tadi ini hukum Pascal, kalian bisa lihat seperti ini. Set. Nah, itu contoh-contoh di kehidupan nyata. Lalu kalau misalnya kalian lihat tadi yang telur mengambang itu atau yang namanya adalah hukum Archimedes, kalian bisa lihat ini dia contoh-contohnya. Dan terakhir, kalian bisa lihat kalau misalnya tekanan hidrostatis juga ada implementasi di dunia nyata. Seperti ini dia. Seperti itu guys. So, semoga kalian dapat ilmu yang banyak yang bermanfaat ya guys ya. Nah, jadi udah itu aja. Thank you for watching and see you next time.